Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Arista Lover. Kembali di podcast Hyundai Arista Pasteur. Di sini saya Muhammad Samsur Rijal sebagai Service Manager yang akan bertindak sebagai host di kesempatan siang hari ini ya. Nah, di hari ini kita kedatangan tamu spesial. Selamat datang Om Ben. Selamat datang. Terima kasih Om. Om Ben ini buat Arista Lover semua. Nama Om Ben Ignatius Benny Wong. Nah, Om Ben ini pentolan di ACC ya Om, di komunitas Hyundai Creta Community Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, mungkin terima kasih banget Om Ben sudah menyempatkan waktunya Om datang ke Pasteur. Ya kita pengen diskusi lah ya Om, diskusi banyak bagaimana sosok Om Ben. Kemudian kenapa Om Ben memutuskan untuk dulu buying Hyundai Creta. Kemudian setelah buying Creta, kita juga pengen tahu pengalaman Om Ben. Berarti kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Om Ben kan terhitung pemilik kereta yang awal-awal. Fase pertama ya, awal-awal gitu kan ya. Awal. Nah, tentunya kita pengen banyak banget dapat insight, banyak banget dapat cerita dari Om Ben ini. Ya, oke. Gitu ya Om Ben. Nah, kita mulai saja Om Ben. Boleh. Atau mau diam dulu Om Ben? Udah. Ayo, lanjut. Oke. Om Ben, sekilas nih Om Ben, kita pengen tahu terlebih dahulu profil Om Ben. Om Ben saat ini sebagai apa, kemudian tinggal di mana, dan lain sebagainya. Boleh diceritakan Om Ben? Boleh. Oke, pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih ke Arista Pasteur ya. Sudah diberi kesempatan nih, diundang untuk ikut podcast. Saya baru tahu ternyata Hyundai Arista sekarang Pasteur udah ada podcast ya. Satu big step menurut saya ya pribadi, yang notabene nggak semua dealer punya pemikiran seperti ini ya. Jadi ini sesuatu gebrakan baru menurut saya, itu yang pertama. Oke, perkenalkan nama saya Ignatius Benny Wong ya. Saya sekarang 40 tahun. Sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan tekstil yang udah 50 tahun lah ya, di Majalaya sebagai GM operasional. Sebelumnya saya punya pengalaman sekitar 7 tahun di otomotif, di roda 2 maupun roda 4. Ya. Terakhir posisi sebagai manufacturing manager, terus saya pernah juga menjadi area sales manager untuk salah satu brand mesin jahit Jepang, ya 3 tahun. Sekarang benar-benar fokus ke manufacture atau operational job di tekstil, seperti itu. Oke, jadi menarik banget nih. Om Ben sekarang di manufacturing, tekstil, tapi kalau lihat tadi experience-nya ada 7 year, 7 tahun bergerak di bidang otomotif. Iya. Jadi memang kalau ngelihat ke CV-nya Om Ben, wah ini malah di otomotif gitu ya Om Ben ya? Betul. Otomotif. Kemudian secara background pendidikan gimana nih Om? Kalau untuk pendidikan saya kebetulan ngambil majoring di Industrial Engineering di Binus University Jakarta. Oke, jadi sudah memang Industrial Engineering ya. Jadi kalau Industrial Engineering saya memang kita sudah cukup lama ya Om kenal. Saya sudah cukup mengenal dekat Om Ben. Nah Om Ben, kalau kita berdua sama-sama Manchester United nih gitu ya. Kita sama-sama pendukung Red Devil. Walaupun ya Manchester United seperti ini Om. Kita historical gitu kan. Lucu-lucu ya Om. Lucu-lucu. Nah, Om Ben ini secara basic industrial engineering, kalau kita analogikan di timnas sepak bola, timnas Indonesia sekarang, Tom Haya nih, tipikal playmaker, tipikal yang memang secara kalau industrial engineering itu konseptor, bagaimana mengintegrasikan sistem, bagaimana, saya banyak banget obrolan terkait dengan Kaizen juga ya Om Ben ya. Gitu. Oke, thank you Om. Terkait dengan profil dari Om Ben. Om Ben, barusan kan sudah profil, kemudian terkait dengan background. Nah, kita pengen tahu terlebih dahulu, dulu 2000 berapa berarti Om memutuskan 2022 ya? Cerita kan keluar Februari 2022. November di
di launch launch ya. pre-book ya, Ya, pre-book. pre-book. Kita mulai deliver kan di Februari 2022. Ya, saya dapat unit di Mei. Mei ya, Mei Mei, 2022. Jadi memang angkatan pertama banget. Nah, Ya. boleh di-share Om, kenapa memutuskan Hyundai Creta nih Om? Oke, jadi sebenarnya sih boleh dibilang mungkin Hyundai Creta ini selama saya punya mobil ya Om ya, ini berarti mobil ketiga Om yang pernah saya beli. Jadi saya sudah pernah nyobain Suzuki Om ya, terus pernah nyobain Toyota, terus waktu saya lihat kereta, yang pertama alasan beli kereta itu adalah karena sudah diproduksi di Kerawang Om. Itu karena tantangan terbesar dari brand-brand itu adalah spare part ya Om ya. Saya punya kendala di spare part, after sales service-nya juga. Terus habis itu lihat interiornya, lihat eksteriornya, terus lihat apa namanya teknologi yang diberikan. Waktu itu pernah ada dibicara soal Blue Link Om. Jujur agak surprise sih, kok bisa kepikiran ya ada sistem seperti ini. Jadi waktu itu saya beli, berarti sekarang udah hampir 2 tahunan. Mungkin saya salah satu orang yang mobil saya udah saya genjot sampai Bali dan sampai Medan Om. Oh, sampai Bali, sampai Medan ya? Sampai Medan Om. Jadi notabene saya tidak merasa capek Om. Ya, jadi aneh gitu. Bisa kalau orang jalur darat kan capek ya Om ya. Kalau Sumatera dengan Sumatera aja udah pasti capek. Ya, tapi enggak, karena ada ini lah air cooling yang di belakang. Jadi benar-benar nggak ngerasa capek sama sekali. Ventilated seat ya? Ventilated seat-nya benar-benar ini. Terus ketika di tol saya bisa menggunakan light keeping assist. Jadi secara tidak langsung dia selalu pastikan kita di lane ya, di lane terus ini. Seperti itu. Terus juga ada notifikasi ya. Karena kalau di tantangan di Sumatera gitu kan biasa kadang yang ditakutkan tuh kalau tiba-tiba ada binatang atau babi gitu loncat lewat gitu tuh kan bahaya. Jadi ada sistem notifikasi juga seperti itu tuh penting sekali. Kayak gitu. Ya jadi kalau bilang apakah puas memakai Hyundai Creta, sangat puas sekali. Terus juga yang surprise juga consumption-nya, fuel consumption-nya. Luar kota itu bisa sampai 23. 23 ya? 23, pernah 25 juga. Seperti itu. Jadi irit ya Om ya. Irit sekali menurut saya mah pribadi. Ya jadi bukan promosi ya, tapi saya ngerasain sendiri gitu. Irit sekali. True story ya. Oke Om Ben, berarti kata kunci yang pertama terkait dengan memang fitur, Blue Link, kemudian fitur keselamatan, kenyamanannya dapat, keselamatannya dapat, terus habis itu ekonomisnya dapat, gitu. Oke. Terkait dengan perjalanan, nah berarti kan tadi sempat perjalanan jauh ke Bali, ke Medan, yang notabene-nya itu menempuh ya nggak mungkin juga 2 hari gitu kan, over ya? Ke Medan 3 hari 3 hari kan ya, 3 hari. Nah kan untuk driver feel-nya seperti itu Om Ben. Nah bagaimana feel dari istri Om, anak-anak Om? Nah boleh di-sharingkan juga Om. Ya jadi waktu saya ke Medan atau ke Bali itu di bagian belakang tuh saya pasang semacam apa airbed ya. Jadi yang bed yang dikasih angin floating. Floating air. Anak saya bisa tidur Om. Jadi artinya kan berarti nyaman sekali. Ya. Dan terus kedap ya Om ya. Ruangannya kedap. Jadi suara dari luar tuh nggak masuk. Ya jadi benar-benar nyaman sekali kita seperti itu. Jadi patokan saya mah gampang. Kalau anak saya nggak bisa tidur atau goyang sana goyang sini mungkin ya. Tapi ini selama mereka bisa tidur berarti kan nyaman. Ya, sangat nyaman sekali. Di parameter yang dilihat terkait dengan kenyamanan kendaraan, kita gunakan indikator anak-anak Om Ben gitu kan ya. Paling simpel itu. Seperti itu. Kalau mereka nggak bisa tidur atau apa mungkin ya Om. Tapi kan nyenyak tidurnya. Jadi aman. Thank you Om Ben. Om Ben berarti kalau sekarang kereta Om Ben ini sudah kilometer berapa Om Ben? Sekarang udah 45.000. 45.000 ya. Jadi memang digenjot nih ya. Digenjot. Jadi kita karena nanti saya akan cerita soal komunitas ya. Jadi memang kita ada touring rutin, ya kita keluar kota dan sebagainya. Tapi kalau untuk pemakaian sehari-hari sebenarnya kereta dipakai istri Om. Jadi hanya buat ngantar sekolah aja sih sebenarnya. Kayak gitu.
tentunya itu jadi salah satu pilihan juga ya, opsi untuk pengemudi gender wanita. Nah, kereta ini Mm-mm. memang the best option ya, Om. Ya, makanya kan rata-rata memang mobil itu banyak yang dipakai istri ya. Ah, oke. Jadi ini mah kalau ibarat kalau kita di consumer good ini namanya voice of customer. Ah, oke. Jadi istri sendiri yang ngomong bahwa enak kereta nyaman. Jadi Ah, itu sudah sangat mewakili. oke. Kalau kita ya laki-laki bilang bagus belum tentu istri ngomong bagus ya. Oke. Tapi kalau istri udah ngomong bagus berarti bagus. Ya Oke, oke. makanya harus ingat satu ya, apa namanya, woman always right ya udah. Woman is Ya, always right. eh, Oke, 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 Om Ben. Oke, Om Ben. Thank you, Om Ben. Nah, tadi sempat melakukan perjalanan. Kalau perjalanan itu berarti single rider, Om? saya single. Ya, Oke. walaupun istri bisa bawa, tapi memang jalur ke Sumatera itu nggak gampang. Jadi saya belum ngasih izin lah tuh Ya. bawa. Tapi kalau dalam kota mungkin masih bisa Oke. juga. Berarti pernah punya pengalaman juga ya ketika indikator kopi atau Om Ben ternyata Sering feel nyala. oh, Tapi waktu itu memang karena mungkin knowledge tentang indikator kopi itu belum terlalu hmm, jelas ya. Ternyata indikator kopi itu bukan soal ngantuk doang, hmm, tapi ketika jalan jalan Sumatera itu kan nggak mulus om. hmm, Jadi kadang ada lubangnya kita harus hindarin lubang. ya, Jadi ketika si setir itu kiri dan kanan, sensor itu langsung muncul om. Jadi bukan korek. karena saya ngantuk om, Ya, tapi karena memang si jalannya. betul. Jadi indikator tuh dianggap saya itu ngantuk, Ya, padahal korek. tidak ngantuk sih sebenarnya. Pola pengendaraannya yang Pola memang. pengendaraannya Jadi gitu. sensor kitanya ngebaca ya. Ngebacanya kita ngantuk gitu. Oke, oke. Tapi kan kita nggak tahu. Ya. Dikirain di daerah sekitar ada kopi om. Sensor kopinya nyala mana warung kopi nggak keluar nggak ada ternyata. Di Sumatera nggak ada yang jual kopi di jalan. Oke, Gitu. oke, oke, Om Hmm, Ben. Ah, thank you, Om. hmm, Berarti itu terkait dengan pengalamannya single ride menggunakan Hyundai Creta. hmm, Nah, karena Om Ben gabung juga community nih, hmm, bisa di-sharingkan juga Om. Eh, Gimana aktivitas community, hmm, kemudian hal apa saja yang sudah dilakukan community, kemudian kenapa sih kok Om Ben tertarik gabung community dan bangun community gitu? hmm. Ya jadi satu hal yang jelas ya om ya. Kita harus realize dulu bahwa kita tuh manusia tuh makhluk sosial. Oke. Ya makhluk sosial. Jadi secara tidak langsung harus mengerti bahwa makin tua kita om, circle kita tuh makin mengecil om. Hmm. Circle kita. Kayak saya bekerja om ya. Circle saya cuma ketemu dengan orang rumah, dengan orang kerja. Berarti kan cuma dua circle om saya. Om. Korek. Ya. Jadi satu-satunya cara untuk kita bisa sebagai manusia untuk bisa expand punya kita adalah kita harus nambah circle baru om. Tapi circle baru ini tidak merusak circle yang lain. Jadi maksudnya gini, jangan sampai bikin circle baru tapi circle ke keluarga jadi berkurang, jangan. Atau jarang ini tapi mengganggu pekerjaan juga jangan. Hmm. Nah, bikinlah circle baru yang notabene eh, bisa di dalamnya itu keluarga itu juga ikut. Hmm. Nah, makanya saya sekarang lumayan aktif di salah satu komunitas yaitu HCCIUM. Oke. Mungkin bisa dilihat ya di sini logonya Hmm. ya. Jadi Hyundai Kereta Community Indonesia. HCCI sendiri sudah terdaftar di Kemenkumham. Oh, Jadi sudah sudah terdaftar legal. ya, legal ya. Kita legal. Jadi bukan bukan apa namanya cuma ada namanya tapi nggak ada ini nggak. Kita legal. Terus jadi di sini itu adalah kita itu ketemu dengan member-member baru dengan ini adalah kita kayak nambah circle yang baru ya ketemu orang-orang baru dari berbagai profesi ya contoh seperti ACC kita ada yang dari dokter ya ada yang dari apa pedagang ada yang jadi sales ada engineer banyak sekali circle ini dan circle ini bukan cuma di daerah Bandung saja tapi di Purwakarta di Jakarta di ada yang sampai member kita yang di Surabaya Ya, om saya lihat Om, ada ya member yang dari ya Surabaya di ya. Surabaya sampai kita ada di Surabaya juga, ada di Jawa Tengah. Jadi tujuannya adalah supaya kita kemana-mana bisa sowan, Om. Jadi Ya, kita bisa ketemu baru yang tadi saya bilang bahwa eh, saya nggak mau nanti ketika saya tua, circle saya cuma itu. ya, Artinya kalau saya tidak nambah circle baru, tapi saya tadi intinya begini ya, nambah circle tapi bukan berarti merusak circle yang ada, ya, jangan. Tapi melibatkan makanya kita kalau touring itu touring keluarga, Om. Jadi makanya keluarga dibawa seperti itu. Jadi
anak sepantaran saya nanti ketemu sama anak sepantaran, istri bisa ketemu sama member, ya istri member yang lain dan sebagainya. Jadi kita benar-benar bonding as a family. Oke. Ya, jadi makanya tagline-nya HCCI adalah ya kita tuh bisa berkumpul tuh bukan secara member tapi secara family. Oh, Ya, we can do it together lah bahasanya oke. seperti itu. Jadi makanya saya sih sangat mengharapkan sebenarnya kalau misalkan ada pengguna kereta yang sudah beli adalah ya berusahalah untuk bisa join ke kita. Ya, join ke kita. Tujuannya adalah saya clearkan ya Om ya, HCC itu adalah non-profit Oke. organization. Jadi kita tidak ngambil uang sama Itu yang sekali. harus kita highlight ya. Ya, kita tidak ini. Jadi benar-benar non-profit organization. Nah, dengan bergabung dengan kereta itu adalah kita nambah circle baru. Dan circle itu bukan cuma sebatas penghobi mobil ya Om ya. Tapi mungkin nanti ke depannya bisa ketemu, oh dia ketemu di bisnis apa, kita malah bisa ada Correct. bisnis Iya. baru. Seperti itu. Atau misalkan contoh kalau kita sakit gigi, kebetulan ada membernya tukang dokter gigi gitu ya. Iya, correct. Kan enak Om ya, bisa langsung konsultasi. Om itu ya. Om Cirebon. Om Cirebon Ya, ya. Om Cirebon itu Om Perhatian, itu dokter gigi Om. Jadi kita bisa langsung konsultasi. Ya, Correct. ya that's benefit Om. Ya. Gitu. Terus itu secara ini, terus yang kedua juga karena kita sama-sama pengguna kereta Om. Jadi ketika member ada masalah di keretanya, itu langsung taruh di grup, kita langsung ngerespon Om. Oke. Karena yang menjawab langsung user Om. Iya. Bukan sales. Oke. Ya kalau sales kan ngecap Om, sorry. Iya. Tapi kalau user itu kita benar-benar cerita apa adanya. Iya. Nah, ini yang good point-nya di komunitas itu. Jadi bukan cuma hahaha, enggak. Iya. Ya kita juga ini, dan kegiatan yang kita ada touring ya, kita rencana juga nanti ada baksos. Ya itu hal-hal yang positif ini kita akan lakukan. Oke. Nah kemarin kita baru touring ke Kuningan Om. Kuningan ya kemarin ya. Jadi tujuan touring ke Kuningan itu adalah bukan soal yang tadi saya bilang hahi, tapi kita juga memperkenalkan wisata yang ada di Kuningan. Nah di ternyata Jawa Barat itu banyak potensi wisata yang bisa, tapi jarang ke highlight Om. Korek, betul. Ya orang kalau bilangnya hidden game lah kayak gitu. Kemana Om? Dharma Raja? Kemarin kita pergi ke Sanghyang Bedil, Durian, ya di daerah Sumedang. Itu tempatnya bagus, ya untuk family punya ini bagus. Dari situ kita pergi ke Obim Village di Desa Linggajati, Kuningan, di bawah kaki Gunung Cermai. Cermai ya. Besoknya kita pergi ke Arunika di Cirebon. Arunika Kuningan ya. Kuningan. Jagiri itu. Ya, seperti itu. Oke Om Ben. Asik ya Om. Enjoy aja. Jadi remember one thing ya Om ya. Apapun kegiatan yang lu lakukan, selama lu enjoy, enak. Ya. Positive vibe gitu. Ya. Jadi kata kuncinya yang tadi ya. Circle ini tidak merusak, bahkan malah jadi memperkuat, menambah circle yang memang sudah existing ada gitu kan ya. Jadi life balance-nya jalan nih. Bagaimana kita di keluarga, sorry Om, ada telepon nih. Ada di keluarga gitu kan ya. Bagaimana di kerjaan, bagaimana di hobi, bagaimana about ini ternyata kita punya. Nggak boleh saling nabrak. Jadi harus memperkuat circle yang ada. Ya seperti ibarat tata surya aja Om. Matahari itu nggak ada planet, nggak bagus Om. Ya. Ya, tapi planet nggak ada matahari juga mati gitu. Kayak gitu. Oke. Ya, mereka udah punya orbitalnya masing-masing kayak gitu. Nah, namanya ini komunitasnya HCCI, Hyundai Creta Community Indonesia. Nah, kalau boleh tahu Om, gimana cara untuk gabung, kemudian sudah ada sosial medianya kah? Media-media seperti apa? Boleh diinfokan juga Om? Ya, kebetulan Om saya HC005 ya Om ya. Oke. Jadi saya kebetulan identitasnya itu ya? Iya, jadi HC itu kode item untuk kode kita HCCI, HC ID. Nah, nomor member nanti ketika mendaftar nanti akan langsung dapat registrasi nomor member. Nah, untuk medsos kebetulan saya yang megang Om. Jadi medsos kita ada IG Om. IG dan Facebook kita tinggal cari aja Hyundai Creta Community Indonesia. Untuk mendaftar di IG itu sudah ada form Google Om. Di situ udah ada form Google. Terus nanti di form Google itu tinggal register. Nah,
untuk biaya registrasi awal kita di 350.000. Oke. Tapi 350.000 itu seperti saya state dari di awal bahwa kita tuh non-profit organization. Jadi 350.000 itu untuk penggantian ini aja sih Om sebenarnya. Ya, jadi penggantian untuk seragam yang saya pakai. Oke. Ini satu. Ya, terus nanti dapat starter kit, kita sebutnya ada apa namanya e-toll ya, Oh, e-money. e-money ya. E-money. Di Oke. sini udah ada nama member Om. Nama member sama ID Identity. card-nya. Oke. Jadi udah ini, jadi lebih ke penggantian ongkos saja. Ah, Nah, jadi kedepannya jadi kita ya banggalah punya ID lah bahwa kita tuh salah satu membernya HCCI. oke. Kira-kira seperti itu sih Om. Kalau itu. Jadi Oke. nanti ada stiker juga ya Om ya, nanti di mobilnya nanti ada. Plus stiker ya. Ada stiker. Jadi tujuannya stiker itu adalah nanti kedepannya kita bakal akan berkolaborasi dengan beberapa vendor. Nah, nanti ada harga khusus untuk member seperti itu, untuk members. Kira-kira seperti itu. Oke. Seperti itu berarti Arista Lover, Hyundai Arista Family. Jadi untuk Hyundai Creta kita tadi sudah dapat pengalaman yang luar biasa ya yang sudah diceritakan oleh Om Benny. Bagaimana Om Benny melakukan perjalanan single ke Bali, ke Medan, dan bagaimana perasaan pengemudi, bagaimana perasaan keluarga. Kemudian ketika touring nih gitu kan ya dengan komunitas. Begitupun bagaimana cara untuk join komunitas. Nah, yang berikutnya Om Ben, kalau misalkan di circle-nya kepemilikan kendaraan, tentunya berarti kan sekarang sudah ada di fase ownership experience. Ya. Ketika Om Ben gabung komunitas, nah tadi kan ada beberapa pengalaman yang memang Om Ben sampaikan bahwasanya komunitas ini sarana wadah ya, ketika memang ada kendala di kendaraan gitu kan ya. Nah, how about apa yang memang Om Ben rasakan dari sisi pelayanan after sales-nya Om Ben? Ya, jadi Hyundai sejauh ini. ya, jadi memang yang tadi kita bicarakan bahwa Arista atau Hyundai lah, saya bicara Hyundai aja. Jadi harus memang Hyundai itu produknya adalah mobil ya Om ya, sebagaimana kita tahu. Tapi harus mengerti bahwa paling penting itu bukan cuma produknya aja Om. Tapi ketika penggunanya ada masalah, apa respon dari tempat kita membeli atau distributor atau agent sold-nya yang bikinnya. Nah, jadi walaupun memang Hyundai sudah berpikir jauh ke depan, menurut saya pribadi sudah ada Bluelink di sana, udah apa segala, tapi responnya seperti apa itu yang paling penting. Nah, jadi bagi saya pribadi, mungkin ketika ada masalah, komunitas itu mungkin semacam apa ya, kalau orang bilang, Om tahu nggak Om ya, kalau anak sakit, panas, yang paling penting kan turunkan panasnya dulu Om. Ya. Jadi yang paling penting itu adalah komunitas itu semacam Thermorex, ngerti nggak? Untuk turunin panas dulu. Walaupun nanti ketika mau memperbaiki itu tetap harus ke dokter ya Om ya. Mungkin nanti kasih antibiotik dan sebagainya. Nah, antibiotik ini yang disebut posisi Hyundai Arista ini berada. Jadi expertnya Om. Tapi kalau komunitas ini lebih ke Thermorex. Jadi ketika ada masalah itu semua member akan nyaut Om. Ya. Sekarang gini lah, kita ambil analoginya seperti ini. Kalau kita ada masalah Om, ya kalau kita ada masalah, amin ada masalah. Orang yang kita cari pasti orang terdekat ya Om. Ya, korek. Orang terdekat. Nah orang terdekat kita kalau ketika kita pengguna Hyundai komunitas Om. Itu udah jelas. Karena apa? Ketika kita di daerah komunitas kita mau nyari siapa Om? Ya bahkan orang Vespa pun mogok di jalan Om. Kadang ada orang yang karena Vespa Brotherhood-nya bagus ya. Walaupun udah mogok, walaupun dia Vespa butut pun dia akan datangin Om. Itu Brotherhood di ini. Setuju. Nah, ini yang kita kasih tahu ke calon member kita bahwa it's about community, it's about the way how to share your problem and how we react of it. Karena ketika dia bingung, calon member itu yang dia hubungi kan rata-rata cuma sales Om. Ya, sales juga nanti ya saya tanya dulu ke ini, it's too late. Tapi ketika kita di komunitas Om, itu cepat Om. Dan di komunitas kita juga sudah ada expertnya yang memang di Hyundai. Memang ada beberapa member kita yang memang kebetulan bekerja di Hyundai Om. Jadi bisa langsung kasih responsif. Seperti itu, kayak di head unitnya ada muncul ini, langsung kita bisa respon.
Ini pola thinkingnya Om, seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa dengan ikut komunitas itu negatif, tidak. There's a positif, banyak positifnya, sangat banyak sekali. Nah, untuk after sales service-nya adalah sangat bersyukur sekali ya kalau misalkan Arista sendiri punya yang namanya home service ya Om ya. Ya Saya Om. dengar bisa Ya, ada home service, terus ada 24 jam ya, calling dan sebagainya. This a big step Om, a big step. Jadi makanya saya berpikir bahwa banyak cara menuju Roma Om. ya, Ya, salah satunya bisa lewat HCCI atau lewat Hyundai ya. Arista. Relate Om Ben. Jadi memang yang tadi Om Ben sampaikan ya. Jadi Arista ini kita punya DNA Om Ben. Jadi DNA terkait dengan customer experience. Nah, customer experience ini kita punya DNA karena kita cabangnya di Faster kebetulan. Nah, DNA kita ini adalah faster. Yang pertama friendly. Nah ini salah satu bagian dari treatment kita, upaya kita. Kita pengen tidak ada jarak nih. Pelanggan ini adalah sahabat kita, mitra kita. Apapun yang menjadi pengalamannya mitra, tentunya kan kita harus saling ya Om. Nah ini yang pertama friendly. Yang kedua fast Om. Yang tadi bagaimana kita tepat tanggap. Nah tentunya kita thank you juga ada komunitas-komunitas yang memang hal yang pertama paling dicari adalah keluarga terdekat, saudara terdekat. Ketika memang gabung sama komunitas, tentunya ke komunitas. Nah komunitas ini larinya kemana kan gitu ya. Betul. Nah kalau misalnya memang kita bisa sinergi, kita kolaborasi. Nah, Arista ini DNA yang berikutnya adalah faster. Kita gerak cepat, Om Ben. Kita punya layanan-layanan yang cepat tanggap, cepat responsif, 24 jam, 24 hour part always ready. Kemudian mobile service dan provide mungkin mobile charging pun ada di kita. Seperti itu, Om Ben. Nah, dan yang ketiga ini terkait dengan sophisticated expertise. Jadi Om Ben ya sudah kenal juga lah ya, sudah kenal juga, kemudian sudah sempat mungkin browse juga, baca-baca di media, ada salah satu teknisi kita Om, yang ketika World Skill Contest kemarin, ini sudah teruji, jadi dia nomor 1, diakui sebagai juara di level dunia, kontes Hyundai, teknisi Hyundai, seperti itu Om Ben. Jadi ya, HCCI, Hyundai Arista, nah mungkin ini akan terus kita sinergi, kita akan terus kolaborasi. Tentunya para pengguna Hyundai Creta dengan berbagai macam fitur, berbagai macam pengalaman yang barusan sudah Om Ben sharekan. Nah ini akan menguatkan Om Ben. Baik itu yang calon-calon pengguna gitu ya, ataupun sekarang yang memang sudah menggunakan. Oh ternyata ada HCCI, oh ternyata Arista. Nah ini mungkin yang di kesempatan kali ini akan kita informasikan gitu ya Om Ben ya. Nah, kemudian Om Ben, bicara Om Ben, sebetulnya komunitas, Arista, nah saya itu selalu dapat daging, selalu dapat ilmu-ilmu baru dari Om Ben. Karena Om Ben ini berpedoman jadi hal yang memang sudah mengakar, sudah menjadi budaya. Boleh di-sharekan Om ilmu yang biasa di-sharekan ke saya yaitu the way of life gitu. Nah, silakan Om Ben. Jadi seperti saya tadi bicara sepintas ya sebelum podcast saya bicara ke Pak Om Maula ya tadi ya bahwa sekarang tuh semua orang, semua company berpikirnya bukan profit oriented Om, ya bukan nyari untung lagi sekarang, tapi semua perusahaan atau semua orang sudah berpikir tentang sustain Om. Apa itu sustain? Sustain itu adalah bertahan. Karena tantangan ke depannya tidak lebih gampang. Ya. Jadi kalau ditanya, oke, bagaimana caranya bertahan? Kaizen Om. Ya, jadi Kaizen. Jadi dari hal yang simpel tadi saya tunjukkan ke Om Maula. Ruangan ini mungkin saya bisa menemukan 20 hal Kaizen Om. Saya udah tadi tunjukkan hal simpel kan ya. Masalah tadi letak roda ya Om ya. Bagaimana caranya saya mau orang yang gunain ruangan ini ketika dia selesai dia harus balikin ke standarnya. Saya pasang visual standar di sini, mereka mengerti PIC-nya siapa yang minjem ruangan. Terus ketika orang baru yang memakai ruangan ini, dia akan menemukan ruangan yang sudah standar kembali. Ya, jadi jadikan Kaizen ini sebagai the way of life. Ya, jadi the way of life itu bukan soal bukan soal oh gua
gue lakuin ini karena jadi beban gitu, enggak Om. Tapi gue lakukan Kaizen ini ya supaya saya bisa bertahan. Jadi kalau banyak orang sekarang susah cari kerja, susah kayak ini, karena dia membatasi kemampuan dia ya segitu Om. Jadi gue harus cari kerjaan yang sesuai dengan kemampuan saya. Ini yang jadi masalah. Tapi dia harus berpikir, oke, bagaimana saya bisa meningkatin kemampuan saya supaya peluang yang itu lebih besar lagi. Ini tidak dipikirkan. Yang dipikirkan, saya cukup segini dan seginilah. Ya. Jangan bicara ke saya, Om. Ikan koi bisa gede ditaruh di akuarium kecil. Sampai kapanpun nggak akan gede. Nggak mungkin ya. Nggak Ya. mungkin. Bicara ke saya, koi itu pindahin ke kolam dalam, kasih arus gede, kasih suplai makan yang kuat. Kasih dia masalah, Om. Jadi, ombak itu, arus itu ibarat masalah, Om. Nah, ketika itu baru koi itu bisa besar. Correct. Okay. Gitu. Jadi makanya jadikan Kaizen ini sebagai the way of life. Yeah. Ya, saya jujur pribadi saya sharing, saya nothing Om, saya dari keluarga yang nggak punya privilege. Ya, sekarang saya bisa jadi gini karena saya mau berubah tiap hari. Jadi the best of my version, ya, yang kemarin Om. Setiap hari saya selalu berbicara, saya harus jadi orang yang lebih baik dari kemarin, diri saya yang kemarin. Correct. Seperti itu. Oke, thank you Om Ben. Jadi memang saya kenal banget ya Om Ben. 1% hari ini lebih baik ketika kita jalankan selama 3 bulan. Berarti kan perubahannya 90%. Yeah. Nah itu yang memang the way of life. Ternyata prinsip hidup dijadikan budaya ini yang memang saya lihat mengakar banget di Om Ben. Bagaimana Om Ben bangun pondasi, kemudian pilar-pilarnya, dan hingga akhirnya atapnya. Thank you Om Ben sharingnya Om. Jadi ya Om Ben ini salah satu inilah ya konsultan saya nih kalau misalnya memang kita diskusi terkait dengan kerjaan dan lain sebagainya lah ya. Ini Om Ben. Dan terakhir nih Om Ben. Jadi kalau sudah bicara ke improvement, tentunya kan dari Om Ben kita pengen dapat voice of customer-nya nih. Bagaimana kita mau berimprove karena kan Om Ben yang sudah menjalankan budaya Kaizen digunakan di rumahnya. Nah, saya sempat main ke rumah Om Ben tuh, bagaimana di rumah di atas apapun jadi edit value. Quote ya. Iya betul. Saya jadi benar-benar yang lihat gitu ya. Benar-benar itu dipraktekkan di rumah sekalipun gitu. Kadang kan kita praktek di kantor saja gitu kan. Tapi ya Om Ben kan tidak. Nah, tentunya dari pengalaman Om Ben, bagaimana improvement yang Om Ben masukannya nih buat kita dari sisi kendaraannya Om, Hyundai keretanya, kemudian dari sisi komunitasnya, dan tentunya buat kita nih Om sebagai authorized dealernya Hyundai Arista Plaster ini, gimana Om Ben? Ya jadi balik lagi tadi ya the way of life ya kan, kalau kita bicara Kaizen itu kan Kai dan Zen ya, jadi berubah baik. Jadi setiap hari kita harus lebih baik dari hari yang kemarin. Nah, saya pernah bicara ke Om Maula bahwa sebagai dealer itself ya, Arista juga harus seperti itu. Jadi harus punya rencana kerja jangka panjang. Bagi komunitas, kemarin saya pernah ngomong ke Om Maula, Om boleh nggak Om kita selalu dikasih semacam coaching klinik. Ya jadi karena banyak pengguna kereta, salah satu Om ya, misalkan pengguna wanita Om. Ya, mereka kan nggak terlalu detail soal teknik. Ya. Nah, mungkin hal-hal simpel tentang bagaimana menggunakan kereta dengan efisien dan efektif. Cara penggunaan kereta yang lebih safety. Nah, hal-hal simpel seperti ini bisa diterangkan ke pengguna. Jadi bukan hanya terbatas seperti HCCI saja, tapi ke semua pengguna kereta. Nah, tujuannya apa Om? Bonding Om. Bonding. Jadi di pikiran mereka itu adalah bukan beli mobil selesai Om, bukan, tapi kita ada bonding setiap hari. Ya, jujur yang sering saya dapatkan ada random WA atau apa, ujung-ujungnya adalah mau beli mobil nggak, mau beli ini, like that Om. Tapi kenapa nggak misalkan kita ada coaching klinik nih tentang memaksimalkan penggunaan kereta di ini. Nah, ketika mereka datang Om, baru kita akan buka booth untuk sales. Jadi bukan langsung ini. Kayak kita misalkan kita ke mall kadang ya. Dibeli gini. Oh, nggak mau. Ada apa? Langsung dibikin mereka untuk nggak mau, nggak ada attraction-nya.
Ya, tapi kalau misalkan di sini misalkan ya, konsultasi gratis soal apa, oh iya saya mau nanya nih, kan udah orang menarik orang untuk datang. Jadi makanya saya bilang, eee, ke depannya adalah kita harus lebih baik dari kompetitor kita, kita harus beli lainnya. Kita harus berani untuk berbeda, Om. Hmm, Ya, kita harus berbanding untuk berbeda. Kalau kita sama aja ya nggak akan hmm. dilirik. Makanya kalau ada orang pernah ngomong, kayak mentor saya pernah ngomong ke saya, kalau mau jadi artis tuh yang ganteng-ganteng sekaligus, cantik-cantik sekaligus. Ya, kalau mau jelek-jelek sekaligus gitu. Jangan yang di rata-rata. Ya, Rata-rata ini nggak akan maju. Jadi kalau menurut saya pribadi, sinerginya harus jalan antara komunitas dengan Arista sebagai ini. Tetapi mungkin Arista juga bisa konsultasi ke kita. Misalnya Om Ben, nanti saya lempar ke komunitas. Kira-kira untuk bulan depan kita mau coaching klinik nih, ada nggak yang mau dibahas temanya? Kita akan sangat ini kasih masukan. Kira-kira seperti itu. Jadi kita Nah, akan ini. oke, thank you Om Ben. Jadi memang relate banget Om Ben. Hmm, Rencana kita sudah menschedulkan November, Desember tentunya kolaborasi. Kita akan undang semua pelanggan kita ya. ya, Jadi bukan hanya kereta, mm, tapi all Stargazer all apa segala. pelanggan Hyundai ini. Kereta, Stargazer, Santa Fe dan lain sebagainya. Mm. Nah, kita undang, kita nanti akan mendatangkan juga Om. Jadi ya kita minta support komunitas-komunitas juga untuk join, Hmm, karena kan kita bicara true story life ya, jadi hmm, benar-benar experience ketika betul. berkendaranya ini seperti apa. Nah, nanti pun kita akan hadirkan Om, yang tadi saya bilang, kita punya teknisi yang memang ketika skill contest ini juara. Nah, Hmm, kita macam kita diskusi, open hmm, discuss terbuka, hmm. dan juga kita akan hadirkan the head of after sales Arista Om, insya Allah Oke, seperti itu. oke, Thank you banget good. Om Ben, di siang hari ini sudah main ke Hyundai Arista Pasteur Om Ben. uh, Luar biasa Om Ben, jadi banyak banget insight yang kita dapat tentang kereta, tentang komunitas, tentang Arista sendiri, di mana Arista ya tadi punya DNA, punya layanan-layanan, punya sinergi, dan yang terpenting uh, di poin siang ini kita dapat kata kuncinya tadi. Yang pengen dirasakan itu sebetulnya bukan hanya sebatas produk ya, tapi Ya, bagaimana keseluruhan ketika produk ini sudah kita rasakan. ya, ya. Jadi mungkin saya bisa bicara gini ya. Mungkin di otak kita Apple tuh jualan iPhone, Om. Oke, Tapi sebenarnya kalau kita realize, Apple tuh jualnya teknologi, Om. Amazon orang bicara soal logistik, Om. Tapi Amazon tuh sebenarnya dia jualnya adalah service, Om. korek. Ya, kalau kita lihat kan Amazon tuh A ke Z ya, Om. Ya. Artinya semuanya dia bisa. Arista posisinya seperti waktu itu, Om. Korek. Karena Arista bukan jualan satu brand, Om. Betul. Jadi ya, Arista yang memang kita jual ini produk-produknya kita adalah people. Iya, People-nya kita adalah service Om, jadi jasa. betul. Jadi makanya saya bilang Arista juga positioning harus seperti itu. Bahwa uh, excellencies untuk service ke user itu kontraknya seumur hidup. Ya, jadi makanya once lu bikin sesuatu yang ini, orang akan ini. Makanya voice of customer tuh penting, Om. Ini yang harus di ini. Kira-kira kayak gitu. Oke, thank you Om Ben. Ya. Nah, terakhir mungkin Om Ben, tadi kan di tengah-tengah kita sudah mensondingkan juga cara registrasi, kemudian benefit yang didapatkan. Barangkali mau sekali lagi nih Om di terakhir Oh ya, ini untuk jadi registrasi. untuk pengguna atau calon pengguna kereta, kita sih sangat berharap untuk Om dan Tante bisa bergabung ke kita, ke Hyundai Kereta Komuter Indonesia. Mungkin bisa langsung ke IG kita ya, ada di Hyundai Kereta Komuter Indonesia. Nanti di situ ada form pendaftaran, ya, ada form pendaftaran. Di sini kita boleh dibilang nanti ada beberapa kemarin saya share ya pengalaman member-member kita yang setahun bergabung. Jadi kita nambah circle yang tadi saya bilang, Om. Jadi makin tua kita circle-nya itu makin sedikit. Jadi kita harus nambah circle yang positif ya, Om, ya, bukan circle yang negatif. Nah, di situ jadi kita ketemu profesional baru, ketemu maksudnya member-member yang dari berbagai profesi, kita bisa sharing segala sesuatu, Om. Tentang wisata, tentang makan, tentang kuliner, tentang sampai anak atau maksudnya Oke, sekolah anak apa semua kita bisa bahas. Jadi tambah keluarga baru kira-kira seperti itu. Jadi bergabung segera, kita ada beberapa member dari Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada, Tangerang, Jabodetabek ada. oke, Kira-kira seperti itu. Ya, oke. makasih. Thank you Om Ben.
Nah, buat Arista Lover, Hyundai Arista Pasteur Family, jadi nanti kita note ya, kalau misalnya memang ada yang mau gabung ke komunitas HCCI, nanti kita highlight juga, Ya. Om Ben, Ya. IG-nya apa, seperti apa. Ya. Nah, untuk calon-calon pembeli kereta, nah jangan lupa untuk datang ke Hyundai Arista Pasteur untuk membeli produk Hyundai di Arista Pasteur. Thank you banget, Om Ben. Makasih Om. Terima kasih.